kita semua. Dalam episode podcast kali ini ya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai manajemen strategi. Setelah sebelumnya kita membahas ya definisi ruang lingkup serta sejarah evolusi pemikiran strategis ya, kini kita akan fokus pada tingkatan ya strategi dalam organisasi, yaitu strategi korporasi ya, bisnis ya, dan strategi fungsional. Mengapa penting membahas tingkatan strategi ini? Ya, karena strategi pada dasarnya adalah arah yang menghubungkan visi dan misi organisasi ya, dengan tindakan nyata. Namun arah tersebut harus diterjemahkan pada beberapa level organisasi. Tidak semua ya strategi bisa langsung dijalankan di level operasional tanpa penyelarasan ya. Dengan memahami ya tingkatan strategi, kita akan tahu bagaimana arah besar organisasi ya diterjemahkan menjadi strategi yang lebih spesifik di unit bisnis, sehingga akhirnya menjadi ya kebijakan di level fungsi sehari-hari. Mari kita ya membahas satu persatu ya terkait dengan yang pertama, itu strategi korporasi ya. Strategi korporasi ya adalah strategi di tingkat tertinggi yang menjawab pertanyaan besar, bidang usaha apa yang kita harus masuki seperti itu, dan bagaimana kita mengelola keseluruhan portofolio bisnis kita. Itu pertanyaan yang paling penting seperti itu, harus dijawab. Menurut Wellen ya, strategi korporasi berhubungan dengan keseluruhan perusahaan, bukan hanya satu unit bisnis ya. Fokusnya adalah arah jangka panjang ya, seperti itu. Arah jangka panjang itu seperti apa? Ruang lingkup bisnisnya seperti apa? Serta nilai tambah yang dihasilkan dari kombinasi berbagai unit bisnis seperti itu. Contoh ya, strategi korporasi bisa berupa keputusan untuk melakukan diversifikasi ke industri baru ya, melakukan merger atau akuisisi, atau memilih ya untuk fokus pada satu lini bisnis. Misalnya ya, sebuah perusahaan besar seperti Unilever ya yang memiliki portofolio ya mulai dari makanan, minuman hingga produk kebersihan, tentu memiliki strategi korporasi dalam mengukur keseimbangan bisnisnya. Apakah mereka harus menambah portofolio baru? Apakah ada bisnis yang harus dijual? Itulah ranah dari strategi korporasi. Strategi korporasi ya biasanya juga menyangkut pilihan besar, seperti apakah perusahaan akan menempuh strategi pertumbuhan ya, stabilitas, atau justru ya retrenchment ketika harus mengurangi operasi karena tekanan pasar ya. Dua, strategi bisnis. Jika strategi korporasi berbicara tentang di bisnis mana kita bermain, maka strategi bisnis berfokus pada pertanyaan bagaimana kita bersaing dalam bisnis tertentu. Di sini ya kita mengenal konsep kompetitif ya strategi yang sangat erat kaitannya ya dengan kerangka Michael Porter ya, cost leadership, differentiation, dan fokus ya. Strategi bisnis berhubungan dengan bagaimana unit bisnis ya tertentu menghadapi pesaingnya, bagaimana memenangkan pasar, dan bagaimana memberikan nilai lebih kepada pelanggan gitu. Sebagai contoh ya, dalam portofolio Unilever tadi ya, unit bisnis ya es krim, contohnya es krim Magnum ya, tentu memiliki strategi bisnis yang berbeda dengan unit bisnis sabun Lifebuoy gitu. Magnum atau es krim Magnum ya mungkin berfokus pada diferensial ya dengan citra premium, sementara Lifebuoy lebih menekankan pada keunggulan fungsional dan harga yang terjangkau. Menurut Wellen ya, strategi bisnis mencangkup strategi ya kompetitif ya dan strategi kooperatif seperti itu ya. Strategi kompetitif menekankan cara menghadapi pesaing, sementara strategi kooperatif ya menekankan aliansi, kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain untuk memperkuat posisi di pasar. Dengan demikian ya, strategi bisnis lebih spesifik dibanding strategi korporasi karena fokusnya adalah pada
pada persaingan di dalam industri tertentu. Yang ketiga itu ada namanya strategi fungsional. Tingkatan ketiga adalah strategi fungsional ini, strategi yang dijalankan oleh masing-masing fungsi atau departemen dalam satu organisasi, seperti pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan penelitian maupun pengembangan. Strategi fungsional menjawab pertanyaan, bagaimana setiap fungsi mendukung strategi bisnis dan strategi korporasi. Contohnya, jika strategi bisnis sebuah perusahaan adalah diferensiasi produk, maka strategi fungsionalnya di bidang riset dan pengembangan harus berfokus pada inovasi produk. Strategi fungsional di bidang pemasaran harus berfokus pada membangun brand yang kuat. Strategi fungsional di bidang produksi harus memastikan kualitas produk yang konsisten. Dengan kata lain, strategi fungsional adalah penerjemah strategi bisnis ke dalam tindakan operasional sehari-hari. Ia membuat strategi yang abstrak menjadi nyata melalui kebijakan program dan aktivitas spesifik. Hubungan antara tingkatan strategi, si Whelan menekankan bahwa ketiga tingkatan strategi ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling terikat, mereka saling terikat. Selanjutnya, strategi korporasi memberi arah yang besar. Strategi bisnis menerjemahkannya ke dalam cara bersaing di industri tertentu. Strategi fungsional kemudian mendukung strategi bisnis melalui tindakan spesifik di setiap departemen. Kita bisa membayangkan seperti sebuah piramida. Di puncak ada strategi korporasi yang luas dan menyeluruh. Di tengah ada strategi bisnis yang lebih spesifik, dan di bawah ada strategi fungsional yang paling konkret dan operasional. Jika salah satu level tidak selaras, maka organisasi bisa kehilangan konsistensi. Misalnya, jika strategi korporasi menekankan pertumbuhan melalui diferensiasi, tetapi strategi bisnis malah berfokus pada harga murah dan strategi fungsional tidak mendukung inovasi, maka arah organisasi akan membingungkan dan berpotensi gagal. Contoh sederhana, mari kita ambil contoh sederhana dari sebuah universitas swasta. Strategi korporasinya bisa berubah keputusan untuk memperluas bidang studi, misalnya menambah fakultas baru di bidang teknologi informasi. Strategi bisnisnya bisa berupa diferensiasi dengan menawarkan kurikulum yang terintegrasi dengan kebutuhan industri digital. Selanjutnya, strategi fungsionalnya bisa berupa program di Fakultas Teknologi Informasi. Contohnya seperti itu. Untuk membangun laboratorium komputer modern, melatih dosen dalam teknologi terbaru, dan membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan IT seperti itu. Dengan cara inilah kita bisa melihat bagaimana strategi di level tertinggi diterjemahkan menjadi kebijakan nyata di lapangan. Kesimpulannya jadi mari kita simpulkan menurut si Whelan strategi dalam organisasi dibagi menjadi 3 tingkatan utama. Yang pertama strategi korporasi, yang kedua yang mana strategi korporasi itu menentukan arah keseluruhan perusahaan. Yang kedua itu adalah namanya strategi bisnis, dia menjelaskan bagaimana bersaing di industri tertentu seperti itu. Dan yang selanjutnya strategi fungsional, mendukung melalui tindakan operasional spesifik di tiap-tiap bidang. Ketiga level ini harus konsisten dan saling mendukung. Strategi korporasi tanpa dukungan strategi bisnis tidak akan efektif. Strategi bisnis tanpa dukungan strategi fungsional tidak bisa dijalankan, dan strategi fungsional tanpa arah dari level di atasnya akan kehilangan relevansinya seperti itu. Oleh karena itu, pemahaman tentang tingkatan strategi membantu kita melihat bahwa manajemen strategi bukanlah tanggung jawab satu orang saja, melainkan tanggung jawab seluruh level organisasi seperti itu.
Demikianlah pembahasan kita mengenai tingkatan strategi, korporasi, bisnis, dan fungsional. Pada episode berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan tentang teori dan paradigma utama dalam manajemen strategis. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu teori dan paradigma utama dalam manajemen strategi. Ya. Setelah memahami definisi, sejarah serta tingkatan strategi, sekarang saatnya kita masuk ke rangka berpikir teoritis yang mendasari manajemen strategi. Seperti itu. Mengapa penting memahami teori? Karena teori ibarat lensa yang membantu kita melihat realitas. Dengan teori, kita bisa memahami mengapa organisasi bertahan atau gagal. Mengapa perusahaan sukses di satu industri tetapi gagal di industri lain, seperti itu. Dan bagaimana strategi bisa memberikan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Mari kita bahas beberapa teori dan paradigma utama yang disampaikan Whelan secara tercermin dalam materi kuliah dasar manajemen strategi. Pertama, ada yang namanya teori ekologi populasi. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa organisasi ibarat makhluk hidup yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam ekologi, hanya spesies yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, yang bertahap hidup. Demikian pula dengan organisasi. Hanya yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal yang akan tetap eksis. Jika sebuah organisasi terlalu kaku, tidak mampu merespon perubahan teknologi, regulasi atau perilaku konsumen, maka ia akan tersingkir. Contoh nyata adalah perusahaan-perusahaan yang gagal beradaptasi dengan era digital seperti Kodak yang terlambat masuk ke kamera digital. Paradigma ini menekankan bahwa lingkungan sangat menentukan keberlangsungan organisasi. Strategi dalam konteks ini lebih banyak berupa respon terhadap tekanan eksternal. Itu yang pertama. Yang kedua, teori institusional. Teori ini melibatkan bahwa organisasi tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan norma, budaya, dan regulasi yang berlaku. Organisasi sering mengadopsi praktik tertentu bukan semata-mata karena efisien, melainkan karena dianggap sah atau legitimate oleh masyarakat dan regulator. Misalnya, perusahaan menerapkan program tanggung jawab sosial, bukan hanya untuk keuntungan langsung, tetapi juga untuk memperoleh legitimasi di mata publik, seperti itu. Nah, selanjutnya paradigma ini mengingatkan kita bahwa strategi harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan politik, bukan hanya aspek ekonomi semata, seperti itu. Yang ketiga, ada yang namanya teori pilihan strategis. Berbeda dengan teori ekologi populasi yang menekankan dominasi lingkungan. Teori pilihan strategis melihat manajer sebagai aktor utama yang memiliki kebebasan membuat keputusan. Lingkungan memang memberi pengaruh, tetapi keputusan strategi tetap ditentukan oleh pilihan yang dibuat manajemen puncak. Dengan kata lain, organisasi bukan hanya beban lingkungan, melainkan juga menciptakan perubahan, seperti itu. Contohnya perusahaan seperti Tesla tidak hanya bereaksi terhadap tren energi terbarukan, tetapi dia justru mendorong perubahan dengan inovasi mobil listrik dan baterai.
Paradigma ini menekankan peran kepemimpinan dan keputusan manajerial dalam membentuk arah organisasi. Ya. Keempat, ada yang namanya teori organisasi pembelajar. Ya. Ya. Nah, Wellen atau yang disebut sebagai Learning Organization Theory. Wellen juga membahas pentingnya organisasi yang mampu belajar. Ya. Lingkungan bisnis yang sangat dinamis sehingga organisasi yang ingin bertahan harus menjadi learning organization seperti itu. Organisasi pembelajar memiliki 4 ciri utama, ya. Pertama, mampu memecahkan masalah secara sistematis. Kedua, bereksperimen dengan ide yang baru, ya. Ketiga, belajar dari pengalaman sendiri maupun pihak lain. Dan yang terakhir, ya, mentransfer pengetahuan ke seluruh bagian organisasi. Dengan budaya belajar yang kuat, organisasi lebih adaptif, ya, inovatif, dan siap menghadapi perubahan yang cepat. Paradigma ini relevan di era digital, di mana informasi berubah begitu cepat dan keunggulan kompetitif seringkali lahir, ya, dari kemampuan belajar yang lebih cepat dibanding pesaing. Yang kelima, ada yang namanya pandangan berbasis industri, ya, atau yang disebut sebagai industrial organization view. Ya. Paradigma ini, ya, berakar pada pemikiran ekonomi industri. Porter, ya, adalah salah satu tokoh utama yang menjelaskan bahwa struktur industri sangat memengaruhi profitabilitas perusahaan. Menurut pendekatan ini, kunci keberhasilan organisasi adalah memilih industri yang tepat dan memahami kekuatan kompetitifnya. Ancaman pendatang baru, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, ancaman produk substitusi, dan intensitas pesaing. Paradigma ini membantu kita memahami, ya, bahwa strategi tidak bisa dilepaskan dari analisis industri. Bahkan perusahaan hebat sekalipun akan sulit berkembang jika berada di industri yang tidak menarik. Seperti itu. Keenam, ada yang namanya pandangan berbasis sumber daya. Ya. Sebaiknya pandangan berbasis sumber daya menekankan bahwa, ya, keunggulan kompetitif tidak hanya berasal dari struktur industri, ya, tetapi juga dari sumber daya internal perusahaan. Menurut paradigma ini, sumber daya yang bersifat trio, ya, dapat menjadi dasar keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Contohnya adalah merek Apple, ya, yang kuat, budaya inovasinya Google seperti itu, atau jaringan distribusi global Coca-Cola. Pandangan ini mengingatkan kita bahwa strategi yang efektif harus memanfaatkan kekuatan internal seperti itu, bukan hanya menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal seperti itu. Keenam, ada yang namanya pandangan berbasis sumber daya, ya. Sebaliknya, pandangan berbasis sumber daya menekankan bahwa keunggulan kompetitif tidak hanya berasal dari struktur industri, ya, tetapi juga dari sumber daya internal perusahaan. Menurut paradigma ini, sumber daya yang bersifat trio, ya, dapat menjadi dasar keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Contohnya adalah, ya, merek Apple yang kuat, budaya inovasinya Google, atau jaringan industri atau jaringan distribusinya global Coca-Cola seperti itu. Pandangan ini mengingatkan kita bahwa, ya, strategi yang efektif harus memanfaatkan kekuatan internal, bukan hanya menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal. Ketujuh, ya, pendekatan pemangku kepentingan. Wellen juga menekankan pentingnya pendekatan pemangku kepentingan. Ya, organisasi bukan hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga, ya, kepada berbagai pihak lain, baik itu karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, ya, komunitas lokal, atau masyarakat luas. Paradigma ini, ya, melihat bahwa strategi yang hanya fokus pada keuntungan pemilik modal bisa merugikan, ya, dalam jangka panjang. Sebaliknya, strategi yang memperhatikan kepentingan banyak pihak akan lebih berkelanjutan. Contoh nyata, ya, kita bisa lihat, ya, perusahaan yang memperhatikan, ya, kesejahteraan karyawan
menjadi hubungan baik dengan komunitas, ya, sekaligus tetap menghasilkan keuntungan. Jadi mari kita simpulkan pembahasan podcast kita kali ini, ya. Menurut Wellen, ya, ada sejumlah teori dan paradigma utama dalam manajemen strategi. Antara lain, ya, teori ekologi, teori populasi, teori institusional, ya, teori pilihan strategis, ya, teori organisasi, ya, pembelajaran, ya, pandangan berbasis industri, ya, pandangan berbasis sumber daya, serta, ya, pendekatan pemangku kepentingan. Semua teori ini, ya, memberikan lensa yang berbeda, ya, untuk melihat, ya, realitas, ya, organisasi. Dengan memahami, ya, keragaman teori ini, kita akan lebih siap menyusun strategi yang relevan, adaptif dan berkelanjutan, ya. Demikian, ya, pembahasan mengenai teori dan paradigma utama dalam manajemen strategi. Episode berikutnya, ya, kita akan masuk ke topik yang sangat aktual, yaitu peran manajemen strategi dalam konteks global dan digital. Terima kasih, ya, sudah mendengarkan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tiba pada pembahasan terakhir dalam rangkaian konsep dasar manajemen strategi, yaitu peran manajemen strategi dalam konteks global dan digital. Ya. Topik ini sangat relevan, ya, dengan kondisi kita hari ini, ya. Ketika dunia bisnis dan organisasi, ya, bergerak dalam lingkungan yang semakin tanpa batas, secara cepat dan penuh ketidakpastian. Mari kita mulai dengan realitas global. Wellen, ya, menekankan bahwa globalisasi telah mengubah wajah persaingan. Ya. Perusahaan tidak lagi hanya bersaing dengan kompetitor lokal, tetapi juga dunia. Ya. Mari kita mulai dengan realitas global. Wellen, ya, menekankan bahwa globalisasi telah mengubah wajah persaingan. Perusahaan tidak lagi hanya bersaing dengan kompetitor lokal, tetapi juga dengan pemain global dari berbagai belahan dunia. Produk dari Amerika, Jepang, atau Korea bisa dengan mudah kita temui di Indonesia. Ya, demikian pula produk dari Indonesia kini punya peluang untuk menjangkau pasar global. Seperti itu. Globalisasi menciptakan pasar yang lebih luas, tetapi, ya, juga kompetitif, ya. Atau globalisasi menciptakan pasar yang lebih luas, tetapi juga kompetisi yang lebih ketat. Inilah yang membuat manajemen strategi semakin vital. Organisasi dituntut memiliki strategi yang tidak hanya efektif di tingkat lokal, ya, tetapi juga mampu bersaing di panggung global. Selain globalisasi, ya, faktor lain yang sangat menentukan adalah perkembangan teknologi digital. Dunia kini sudah terkoneksi melalui internet. E-commerce, ya, media sosial, big data, kecerdasan buatan, hingga Internet of Things, semua itu telah merevolusi cara organisasi bekerja. Mari kita ambil contoh sederhana. Dahulu, ya, perusahaan harus membangun jaringan distribusi fisik yang luas untuk menjangkau konsumen. Sekarang e-commerce, ya, dengan adanya e-commerce, produk bisa dijual ke seluruh dunia hanya dengan platform digital. Dahulu pemasaran membutuhkan iklan cetak, ya, atau televisi. Kini cukup dengan kampanye digital di media sosial yang bisa menjangkau jutaan orang dalam hitungan jam. Semua perubahan ini, ya, membawa peluang sekaligus ancaman. Dan disinilah peran manajemen strategi membantu organisasi membaca tren global dan digital, lalu menyusun strategi yang relevan. Ya. Tantangan globalisasi, ya, bagi manajemen strategi, ya,
Menurut Wellen menjelaskan beberapa tantangan utama yang muncul di era global. Yang pertama, ada yang namanya kompetisi lintas negara. Perusahaan lokal harus bersaing dengan pemain internasional yang mungkin memiliki modal, teknologi atau merek lebih kuat. Strategi diferensiasi ya dan fokus menjadi kunci agar perusahaan tidak kalah bersaing. Kedua, ada yang namanya perbedaan budaya dan regulasi. Strategi yang berhasil di suatu negara belum tentu berhasil di negara lain. Misalnya, produk makanan yang laku di Amerika mungkin perlu penyesuaian rasa atau kemasan ketika dijual di Asia. Tuh. Ketiga, ketidakpastian ekonomi global. Ya. Fluktuasi nilai tukar, perang dagang, ya, atau krisis keuangan internasional bisa memengaruhi keberlangsungan bisnis. Manajemen strategi harus menyiapkan strategi kontingensi. Untuk apa? Menghadapi gejolak global ini. Dengan kata lain ya, strategi global menuntut organisasi untuk fleksibel, adaptif ya, sekaligus apa? Kreatif dalam menentukan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada yang namanya transformasi digital dalam manajemen strategi. Selain globalisasi, ya, perkembangan digital membuat perubahan mendasar dalam cara organisasi berstrategi. Yang pertama, digitalisasi proses bisnis. Hampir semua aktivitas kini berbasis digital, ya, dari produksi, pemasaran, distribusi, hingga layanan pelanggan. Organisasi yang lambat mengadopsi digital akan tertinggal. Selanjutnya yang kedua, ada yang namanya data sebagai aset strategis. Wellen ya menyebutkan ya pengetahuan sebagai aset utama di era modern. Big data dan analitik kini menjadi dasar penting dalam mengambil keputusan. Ya, strategi tidak lagi hanya berbasis intuisi, tetapi juga berbasis data. Selanjutnya, model bisnis baru. Ya, teknologi digital melahirkan model bisnis yang sebelumnya tidak terbayangkan. Contohnya seperti Uber, ya, Uber, Gojek atau Airbnb, ya, menunjukkan bahwa perusahaan bisnis sukses tanpa memiliki aset fisik besar. Cukup dengan platform digital yang menghubungkan penyedia dan pengguna jasa. Selanjutnya ada namanya kecepatan inovasi. Di era digital, siklus hidup ya produk semakin pendek. Perusahaan harus ya terus berinovasi. Agar apa? Tidak ditinggalkan pelanggan. Ini menuntut strategi yang lincah dan berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan. Integrasi global dan digital dalam strategi. Ya, peran manajemen strategi kini adalah mengintegrasikan ya perspektif global dan digital dalam setiap langkah organisasi. Artinya, ya, strategi tidak bisa hanya melihat ya pasar lokal atau cara-cara konvensional. Organisasi harus memikirkan bagaimana memanfaatkan teknologi digital ya menjangkau pasar global ya sekaligus bagaimana beradaptasi dengan keragaman budaya dan dinamika ekonomi internasional. Contohnya ya, perusahaan kecil di Indonesia kini bisa mengekspor produk atau produk ke luar negeri hanya dengan platform e-commerce global. Tetapi ya, agar berhasil mereka harus memahami preferensi konsumen global, aturan ekspor dan strategi pemasaran digital. Inilah wujud ya nyata peran manajemen strategis menjembatani antara potensi global ya dan teknologi digital dengan kemampuan apa internal organisasi. Bagaimana implikasi bagi organisasi dan pemimpin? Itu pertanyaan awal. Bagi organisasi, peran manajemen strategi dalam konteks global dan digital berarti ya pertama menyusun strategi yang adaptif, lalu siap menghadapi perubahan lingkungan internasional. Kedua, mengembangkan kapabilitas digital mulai dari teknologinya, sumber daya manusianya hingga budaya organisasinya seperti itu. Yang ketiga,
membangun jejaring global, baik melalui aliansi strategis, ya, kemitraan maupun komunitas internasional. Bagi pemimpin, ya, ini berarti mereka harus berpikir global sekaligus digital. Seorang manajer strategis tidak cukup hanya memahami pasar lokal, tetapi juga harus peka terhadap tren global dan inovasi digital. Kemampuan yang visioner, ya, berbasis data dan terbuka, ya, terdapat perubahan adalah kunci sukses di era saat ini. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini, ya, menurut Wellen, ya, peran manajemen strategi dalam konteks global dan digital adalah membantu organisasi menavigasi persaingan global, menghadapi ketidakpastian, serta memanfaatkan teknologi digital sebagai sumber keunggulan kompetitif. Manajemen strategi berfungsi sebagai kompas yang memandu organisasi di tengah arus globalisasi dan revolusi digital. Tanpa strategi yang jelas, organisasi bisa, ya, tersapu oleh persaingan, tetapi dengan strategi yang adaptif, berbasis data, dan terintegrasi secara global, organisasi bisa bertahan, berkembang, dan bahkan memimpin seperti itu. Jadi pesan yang bisa kita ambil adalah di era global dan digital saat ini, strategi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan utama untuk bertahan hidup dan meraih kesuksesan. Demikian, ya, pembahasan subtopik terakhir dari konsep dasar manajemen strategi. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.